Oke guys, balik lagi bersama saya Rifa Ujiha. Ini adalah laptop saya yang sudah pernah saya bahas bahwa keyboardnya rusak. Jadi ini harus menggunakan keyboard eksternal. Saya beli karena kalau misalnya beli keyboard ya cukup mahal juga, nguras kantong ya untuk bapak-bapak seperti saya gitu. Dan mengakibatkan laptop ini tidak bisa saya bawa ketika saya ada panggilan untuk melakukan servis atau perbaikan wifi atau internet di jaringan internet. Ini laptop tidak bisa saya bawa karena cukup merepotkan, harus bawa keyboard dan juga lain sebagainya. Dan alhamdulillahnya kemarin kita dapat donasi laptop ya dan juga kamera lah. Ini dari Bapak Franz, jangan daerah deh, kota aja, kota Jakarta ya. Jadi Bapak Franz kota Jakarta. Karena namanya sistemnya donasi ya. Jadi alangkah baiknya tidak mengarah ke satu orang, kan itu nantinya sifatnya tidak baik ya menurut saya. Maaf juga kalau misalnya salah. Ini hanya pendapat saya pribadi. Oke, lanjut aja. Nah, jadi di sini ya untuk laptop dan kameranya ini sangat bermanfaat. Laptop bisa saya gunakan untuk video ya, video YouTube. Jadi ya mudah-mudahan sih sangat bermanfaat bagi saya dan juga para penggemar channel Tensi Wifi ya, karena videonya tetap bisa dinikmati dan juga membantu saya ketika ada panggilan untuk memperbaiki wifi di luar ya. Oke, dan juga kamera ini sangat bagus juga, bisa membantu saya ketika ingin mengambil gambar atau sampel alat yang sedang dipakai ya, ketika saya sedang melakukan perbaikan. Oke, balik lagi ke permasalahan. Kemarin saya rasanya saya pernah membaca sebuah komentar bahwa bagaimana caranya untuk saling sambung PPOE di Minitik. Nah, saya yang kurang tahu. Kurang lebih seperti itu deh. Nah, menurut saya untuk saling sambung baik itu PPOE, voucheran ataupun pelanggan rumahan itu sama aja ya sistemnya. Jadi tinggal saling sambung antar router. Nah, kebetulan kemarin juga dari Bapak Franz ini saya mendapatkan kabel untuk memperbaiki wifi saya yang error. Kemarin saya ambil ini dulu ya, pulang ke sini dari Jakarta, pulang lagi ke sini karena wifi saya sendiri gangguan. Setelah saya cek, ini di pesantren, ini di bagian pesantren ya, pesantren cewek. Ini pesantren cowok, ini mati nih. Kalau nggak salah pertanyaan seperti itu. Jadi saling sambung lah, masalah saling sambung. Nanti akan saya tunjukkan sambil saya memperbaiki wifi untuk jalur pesantren ini ya. Oke, kita lanjut aja ke lokasi. Ini agak sedikit di kebun ya. Oke, sistem saling sambung yang saya gunakan dimulai dari warnet ya. Dalam warnet di situ kita sambungkan kabel. Terserah kalian sambung kabel lewat mana. Kalau saya lebih aman itu di bawah genteng-genteng warga ya. Nah, sebagai contoh ini genteng saya ya, rumah saya. Jadi tinggal kalian atur lah ya. Nah, ini adalah pusat cabang pertamanya ya. Di sini, mulai dari sini, ini akan terbagi antara area sebelah kanan, depan ke sana, dan juga ya, sebelah kiri. Jadi mulai dari sini, di sini saya menggunakan 3 buah. Ini apa ya namanya? NCB. Saya jadi lupa tuh namanya. NCB ya. Kalau nggak salah NCB. Saya buat 3 buah. Tujuannya ketika ada trouble sebelah kanan ataupun kiri atau tengah ya, ini bisa saya matikan salah satunya dari sini. Jadi tidak semua langsung mati. Kalau misalnya saya dari NCB panel listrik ya. Jadi saya buat di sini. Ini menggunakan, jadi semua dalam saling sambung kita bisa menggunakan listrik dari warga ataupun listrik dari kita sendiri. Nah, kalau misalnya saya ini pakai listrik dari saya sendiri ya. Jadi tidak membebani listrik warga, apalagi ini kondisinya daerah desa pedesaan ya.
Ya pasti kalau misalkan listrik dari warga itu akan sangat membebani ekonomi mereka lah. Apalagi di sini sistemnya saya condong ke gratis lah ya. Jadi mulai dari router gratis, kabel gratis, listriknya, wifi-nya gratis juga. Lalu internet untuk 512 kbps itu gratis. Ya, kayak gitu ya. Oke. Nah, kita akan coba bahas yang di sana. Ini arah ke kanan, ini ke pedesaan, desa warga, dan juga sebelah belakangnya itu di cabang lagi di sebelah sana. Sebelah sana baru ke pesantren. Oke, kita langsung lihat aja ke sana ya. Nah, oke guys, setelah pencabangan tadi, yang akses point tadi, yang akses point pertama yang digunakan untuk mencabang kiri kanan depan dan juga samping ya, ini adalah yang sebelah kanan, cabang keduanya. Jadi tetap aja yang sebelah kiri ada juga, maksudnya sana. Ini yang sebelah kanan dicabang lagi, mulai ini ke arah pondok, depan sana lurus ya, lurus itu ke warga, dan yang kabel sebelah sini itu yang ke akses point tadi. Oke, jadi pencabangannya seperti ini. Silahkan dilihat aja, disimak, silahkan boleh ya. Ini tetap settingannya sebagai mode akses point biasa ya. Boleh pakai akses point, router akses point, bisa juga pakai hub ataupun switch. Terserah kalian itu dalam konfigurasi, dalam pemasangan terserah kalian. Ini contoh sederhana yang saya lakukan dalam mode saling sambung dengan listrik saya sendiri. Nah, kondisi atau kesulitan yang saya alami dalam metode seperti ini, listrik dari saya itu ya paling utamanya itu adalah masalah listrik ya, kelistrikan. Tadi kita menggunakan adaptor 48 volt dengan 10 ampere. Itu saya setting maksimal sebesar hanya 40 volt ya. Jadi saya setting hanya 40 volt. Kemarin terkendala itu ke pesantren mati yang arah sana ya. Arah sana pesantren mati, dan juga ke belakang sana untuk jarak yang 50 meter itu sama mengalami kadang mati kadang hidup. Makanya kemarin saya dari Jakarta pulang lagi ke sini untuk memperbaiki ini, dan ternyata wow, cukup banyak juga. Ternyata masalahnya itu power ya, mulai kendor. Biasanya terjadi karena seringnya hujan, turun panas. Ini kan outdoor ya, luar ruangan. Kabel biasanya rembes kena air, itu mengakibatkan karat. Atau yang kedua yang sering terjadi ya karena emang penggunaan yang sudah berlebihan ya. Nah, makanya kemarin alhamdulillahnya ini dikasih donasi kabel bekas, kabel AC ya. Ini cukup besar, bisa kalian lihat di sini. Nah, ini yang putih besar ini adalah kabel AC, kabel listrik biasa ya. 300 per 500 volt. Ini cukup bagus. Dari sana 40 volt, 40,6 volt lah. Sampai sini setelah digunakan ke sana dan juga ke sana, itu tetap masih 40,6 volt. Nah, untuk ke sana tadi sudah saya cek, ini udah masih menggunakan kabel yang sama putih, cuman sambung-sambungan ya karena kesana sisa lah ya. Itu sudah mengurangi 0,1 volt, artinya sudah 40,5 volt. 40,5 volt ya. Oke, penyambungan seperti ini. Sekarang yuk kita lihat sana. Proses saya nyambung untuk pesantren, memperbaiki pesantren. Nah, oke guys, ini adalah lokasi sebelum ke sambungan pesantren ya. Di sini saya ikatkan ke sebuah pohon. Jadi dari tadi yang di sana kita sambung ke sini. Ini saya ikat di pohon mangga. Bisa pohon mangga bisa jadi alternatif seperti ini. Pohon-pohon bisa jadi alternatif tiang jika kalian berada di kondisi yang seperti ini, seperti hutan lah ya, atau kebun. Tapi ingat, ini pohon ya, jadi harus siap menerima risiko jika kabel tertimpa pohon seperti ini ya. Ini sering saya bersihkan nih karena sering tertimpa pohon kelapa ya. Ini daunnya sering ketimpa, makanya sering dicek, sering dilihat
Untuk diikatnya jangan terlalu kencang ke bagian pohon, coba lihat di sini. Nah, itu ya. Nah, itu dia. Jadi yang diikat ke pohon itu kabel lain ya. Sedangkan kabel power dan kabel wifi hanya dicantol ke kabel yang sudah diikat ke pohon. Jadi tidak langsung diikat ke pohon. Tujuannya takutnya pohon tersebut makin besar, kabel tersebut bisa terguras juga ya. Gesek-gesek pohon kan bergerak gitu. Nah, sama yang di sini juga sama ya. Jadi yang diikat itu bukan kabel asli, bukan kabel dari si ini, bukan kabel ini. Ini bisa pakai kawat sebetulnya. Bisa pakai kawat, cuman saya ya lebih gampang ya pakai kabel aja, dipotong sedikit buat ngikat ke pohon. Kita kasih jarak seperti ini supaya takutnya ini pohon makin besar kan, namanya pohon makin besar. Terus takutnya kegesek-gesek juga, jadi makanya jangan pakai langsung kabel ya. Oke. Nah, ini yang sudah sambung ke sana sudah beres. Untungnya kabel hasil donasi sampai lah ya, cukup sampai sini. Ya untuk ke sana tidak perlu lah ya. Karena udah deket ya, ini udah langsung ke pesantren. Nah, jadi tinggal saya sambung aja. Jadi kesimpulannya untuk proses saling sambung seperti itu aja ya. Mudah-mudahan paham. Terserah kalian mau pakai mode access point, jangan pakai mode router. Tapi mode router boleh, tapi jangan colok ke bagian WAN ya. Colok aja ke bagian LAN. Bisa pakai router indoor. Untuk boxnya ini kalian bisa pakai box X6, cuma kecil ya. Sedangkan ini saya lupa nama boxnya apa, tapi ini cukup mahal kalau ini. Yang ini bisa 20 ribuan kalau nggak salah. Kadang kan box X6 itu lebih murah. Jadi bisa jadi alternatif pakai box X6. Nggak perlu gede-gede lah kalau misalnya routernya kecil. Jadi kesimpulannya kayak gitu aja. Lalu untuk donasinya terima kasih untuk Pak Franz daerah Jakarta, kota Jakarta ya. Saya nggak bisa menyebutkan lebih detail karena alangkah baiknya menurut saya untuk sebuah donasi bahkan tidak perlu disebutkan nama gitu. Kalau perlu menurut saya kayak gitu ya. Jadi mohon maaf banget, jadi nggak bisa menyebutkan. Kalau misalnya saya nggak terlalu tertarik kalau misalnya donasi harus menyebutkan informasi lengkap gitu. Oke, itu aja. Ini sangat bermanfaat ya untuk saya pribadi, untuk para penonton channel Tansi Wifi ya, karena informasi ini sangat bermanfaat juga untuk para pengguna internet saya yang ada yang gratisan, ada yang beli. Oke, itu aja. Semoga amal baiknya Pak Franz ini akan terus mengalir ya, karena pemberian dia insya Allah digunakan dengan sebaik mungkin yang saya bisa gitu ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.